Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Sedang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih mendapatkan di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu mengajarkan doa kepada kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jauh-jauh hari sebelum memasuki Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab, dan alhamdulillah kita sudah melewati di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah puasa sebagaimana doa yang saya bacakan tadi, dipertemukan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah tak lupa pula kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai contoh rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya memasuki yang saya ingin bahas, terlebih dahulu saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, jamaah sekalian, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Yaitu salah satu dengan cara meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama berbahagia. Adapun yang saya ingin bahas di sini sedikit, yaitu masalah mengenai salat berjamaah, terutama di masjid. Salat berjamaah adalah salah satu perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Hukum melaksanakan salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ini merupakan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Bahkan sebahagian ulama menyatakan bahwa hukum melaksanakan salat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya apa? Di setiap kampung atau desa tersebut wajib diadakan salat berjamaah di masjid sebagai bentuk syiar Islam. Jika tidak, maka seluruh penduduk atau desa tersebut memperoleh dosa. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah salat berjamaah memiliki manfaat yang sangat luar biasa besar. Salah satu keistimewaan salat berjamaah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul jama'ati tafdulus salata fadhi bisab'i wa syirina darajah. Salat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada salat sendiri dengan selisih 27 derajat. Jadi di sini sudah sangat jelas jamaah sekalian bahwasanya salat berjamaah itu lebih besar pahalanya kebanding dengan salat sendiri dengan selisih 27 derajat. Salat berjamaah juga untuk lebih mudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I'natut Talibin bahwasanya kekurangan salah seorang peserta dapat disempurnakan dengan peserta yang lainnya sehingga seluruhnya dapat dinilai menjadi salat yang sempurna. Contoh, ibarat menjual buah jeruk. Jika buah jeruk itu dijual satu persatu, maka pembeli hanya akan membeli jeruk yang benar-benar bagus dan segar saja. Namun sebaliknya, jika buah jeruk itu dijual dengan cara borongan atau keseluruhan, maka jeruk yang kurang bagus pun akan ikut terbeli. Begitu pula dengan salat kita. Jika kita salat sendirian, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kita. Namun sebaliknya, jika kita salat secara berjamaah, walaupun salat kita kurang sempurna, lantas ada salah seorang di antara kita yang salatnya sempurna, maka insya Allah salat kita akan ikut sempurna, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita ikut salat berjamaah. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dalam sabdanya bahwasanya harimau akan memangsa kambing yang jauh dari kawannya. Artinya apa? Setan akan mudah merasuki manusia yang jauh dari jamaahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak didirikan salat berjamaah di dalam suatu desa atau sahara, maka seluruh penduduk desa tersebut akan memperoleh dosa. Maka dari itu dirikanlah salat berjamaah, karena sesungguhnya harimau akan memangsa kambing yang jauh dari kawannya. Sebagai kesimpulan, marilah kita untuk selalu menjaga salat berjamaah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini jika kita melakukan suatu amalan, maka insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu marilah kita untuk menjaga selalu salat berjamaah kita, khususnya di masjid. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.